bisa disimpulkan bahwa Sadah Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Buktinya ada 27 orang contoh ini ya, yang masuk Hablu Group J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video di mana dalam video tersebut salah seorang tokoh membongkar kebohongan Rhoma Irama. Langsung saja kita simak videonya. Ini saya ya akan menunjukkan di mana letak dustanya Mbah Rhoma Dusta Irama ya, di video ini. Silahkan tonton videonya Rhoma Irama, nanti akan saya komentari di mana letak dustanya. Bahwa ternyata kaum Ba'alawi, Anda klik saja di familytreedna.com. Anda klik, akan keluar itu 180 orang Ba'alawi, kaum Ba'alawi di Yaman dan beberapa orang Indonesia. Ternyata haplogrupnya gay, haplogrupnya gay. Ini kalau gay itu dari Kaukasus. Sementara haplogrup Rasulullah SAW harus J1, J1. Itu bohong, itu dusta. Ya, semua orang itu bisa mengakses di websitenya Family 3DNA. Nah, nanti bisa dicari itu project apa Ba'alawi itu ya. Ya. Judulnya itu kan Ba'alawi Sadah DNA Project. Nah, jadi itu ada 185 members, ya, 185 orang ya dari Sadah Ba'alawi yang dites YDNA-nya. Apakah semuanya hasilnya masuk Hablu Group G? Ya, ternyata tidak. Ya. Jadi ini saya hitung ya, memang banyak yang J itu sekitar 65, tetapi ada yang J itu sekitar 27. O3 itu dari Indonesia ya. Ada I1 dari Inggris, E ada 18, B ada 2, L ada 1. Jadi hasilnya variatif. Tetapi yang jelas ya, ada yang J jumlahnya 27. Nah, kalau seandainya benar haplogrupnya Nabi Muhammad itu adalah J1, maka berarti apa? Bisa disimpulkan bahwa Sadah Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Buktinya ada 27 orang contoh ini ya, yang masuk Hablu Group J. Nah, tetapi ini berandai-andai seandainya benar memang Hablu Grupnya Nabi Muhammad itu benar-benar J1. Seandainya. Ini ya. Oke. Berikutnya. Rhoma Irama hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Sama dalilnya. Qauliyah, kauniyah. Ayat kauliyahnya yaitu apa penjelasan dari Ki Haji Imaduddin, ya, tesisnya yang begitu komprehensif, holistik. Rhoma Irama mengatakan bahwa teorinya Imaduddin ya, tesisnya Imaduddin yang dia puji komprehensif, holistik itu adalah apa? Ayat qauliyah. Loh ya. Wes tuwek ya aja mblakrak to Mbah. Ya. Kok bisa kamu itu ya menyamakan omongannya Imaduddin, tulisannya Imaduddin sebagai ayat qauliyah? Lawi itu dari mana? Ajarannya siapa? Yang namanya ayat qauliyah itu ya ayat-ayat apa? Firman Allah di dalam Al-Quran. Kamu mau tanya sama ulama siapa aja yang namanya ayat-ayat qauliyah itu? Ya ayat-ayat Allah, firman Allah yang namanya aja qaul itu diucapkan oleh Allah. Disampaikan oleh Allah dalam bentuk apa? Firman Allah yang ada di dalam Al-Quran.
Nggak apa-apa kamu kalau juga mau mengatakan bahwa hadis-hadis apa yang disampaikan Rasulullah itu juga termasuk ayat qauliyah. Karena memang di dalam Al-Quran juga dinyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu tidak lain adalah illa wahyu yuha, wahyu juga. Gitu. Jadi jangan karena kecintaanmu kepada Imaduddin yang begitu mendalam, terus kemudian kebencianmu kepada Ba'alawi yang juga begitu mendalam, lalu kamu menyamakan omongannya Imaduddin itu sebagai ayat qauliyah. Nah itu namanya kamu keblasuk, itu dusta, itu nggak benar itu Mbah. Terlalu kamu Mbah ya. Soal kehakul yakinan Mbah Roma Irama itu yang katanya didasarkan atas qaulnya siapa? Imaduddin, terus siapa? Sugeng, Manacem Ali itu. Ya. Loh, kan Imaduddin sendiri itu sudah mengatakan itu sebagai, mengklaim ya, mengakui itu sebagai karya ilmiah. Apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng itu adalah sesuatu yang diklaim sebagai hal yang ilmiah. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Menachem Ali itu juga sebagai diklaim hal yang ilmiah. Kalau orang ngerti cara berpikir ilmiah, ya, yang namanya ilmiah itu tidak bisa dihakul yakini. Yang bisa dihakul yakini itu hanya keyakinan terhadap agamamu. Seperti kamu mengimani rukun iman yang 6 itu misalnya. Itu kamu hakul yakin. Tetapi kalau hal-hal yang bersifat ilmiah itu teorinya, kesimpulan-kesimpulan ilmiah itu harus selalu diragukan, bukan dihakul yakini. Karena cara orang berpikir ilmiah itu adalah skeptis, selalu meragukan kesimpulan. Kenapa? Karena kesimpulan ilmiah itu bisa salah dan bisa ditemukan bukti kesalahannya sewaktu-waktu. Contoh, dulu ada teori tentang asal-usul kehidupan, teori abiogenesis. Lalu dibantah dengan teori biogenesis. Dulu ada teori-teori fisika konvensional. Lalu ada teori baru fisika kuantum. Lalu ada teori tentang kapitalisme. Terus kemudian berbantah-bantahan dengan sosialisme yang sampai sekarang nggak selesai-selesai bantah-bantahnya. Jadi apa? Kesimpulan ilmiah itu bersifat apa? Kebenaran yang relatif, tidak bisa dihakul yakini. Berbeda dengan kebenaran agama yang kamu yakini, diyakini oleh masing-masing pemeluknya itu hakul yakin. Itu karena keyakinan agama. Kalau ilmiah ya tidak bisa dihakul yakin. Lalu kalau kamu hakul yakin terhadap kesimpulan ilmiah, ya udah sampai kiamat gak akan berubah. Seumpama Roma Irama itu dulu pernah sekolah, dapat teori biologi dari gurunya. Oh, asal-usul kehidupan itu dari benda mati. Ini teori abiogenesis seandainya Roma Irama hidup pada zaman dulu. Lah karena dia itu hakul yakin, ya sudah. Meskipun ada perubahan teori tentang abiogenesis menjadi biogenesis, dia tetap hakul yakin pada teori yang lama itu sampai mati. Nah itu kalau begitu itu tidak bisa berpikir ilmiah, gitu loh. Jadi begitu ya. Nah, ya sudah. Memang saya akui, Mbah Roma Irama ini cocoknya ahli di bidang perdangdutan. Ahli di bidang perdangdutan. Ahli agama juga enggak. Wong ngomong tentang ayat qauliyah aja salah. Apalagi ahli tentang nasab juga bukan. Jadi orang itu sebenarnya mesti membedakan antara kebenaran hukum dengan kebenaran ilmiah. Nasab itu memang bisa didekati dari kebenaran hukum dan kebenaran ilmiah. Tapi kalau kebenaran hukum itu kebalikan dari kebenaran ilmiah sifatnya itu. Kebenaran hukum itu harus dianggap pasti. Nah, misalnya Mukidi itu sekarang terkenal anaknya Sumini. Itu dianggap kebenaran pasti.
Nah, kebenaran itu dianggap tidak benar ketika ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Mukidi itu ternyata anaknya painem. Nah, disitulah baru batal nasab antara Mukidi dengan yang dianggap ibunya tadi, kemudian terbukti bahwa ibunya itu adalah painem. Itu disebut dengan kebenaran hukum, di mana dianggap pasti ketika belum dibatalkan. Itu cara berpikir hukum. Nasab itu juga berkaitan dengan hukum. Ba'alawi dikatakan sebagai keturunan Nabi Muhammad, itu perspektifnya juga hukum, harus dianggap begitu sepanjang belum ada putusan pengadilan yang membatalkan itu. Tapi pengadilan juga tidak akan bisa membatalkan itu. Kenapa? Karena itu merupakan suatu suatu kesimpulan hukum yang sudah turun-temurun dari abad ke abad, yang dikatakan sebagai sughroh wal istifadah di dalam ilmu nasab itu. Kamu hanya bisa membatalkan orang per orang kalau di pengadilan itu. Misalnya ada Habib A gitu, kamu mau membatalkan nasabnya, ya harus lewat pengadilan. Nggak bisa cuma ngomong begini, nggak bisa. Tapi kalau kamu membantah tok, menafikan, omong kelobot begitu, dengan alasan begini begitu, ya nggak apa-apa. Tapi artinya pengertiannya kamu tidak bisa membatalkan. Nah, itu cara berpikir hukum itu seperti itu. Nah, jadi beda dengan cara berpikir ilmiah yang harus skeptis, harus meragukan kesimpulan-kesimpulan ilmiah yang sudah ada, itu semuanya harus diragukan. Sampai nanti kemudian muncul teori baru, kesimpulan baru, itu pun juga diragukan. Nah, itu cara berpikir ilmiah itu seperti itu. Nah, jadi begitu ya, nggak ada ilmiah kok akul yakin. Dikira apa rukun iman, akul yakin gitu. Jadi begitu, Mbah Roma Irama ya, jangan dibiasakan berdusta, itu berdosa, apalagi menyangkut Sadaba Alawi itu berabad-abad tuh, jumlahnya banyak orang. Nanti pahalamu di seluruh hidupmu, dari kamu katakanlah mulai dewasa sampai tua sampai mati, nanti habis dikuras dosa-dosamu terhadap Ba'alawi itu ya repot, karena jumlahnya keturunan Nabi Muhammad dari ada Ba'alawi itu jumlahnya sangat banyak. Nanti pahalamu habis dikuras malah jadi minus. Wah, repot itu nanti kamu di akhirat ya, hati-hati itu. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.